Namun tak demikian dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Yuli asal Bandung, Jawa Barat ini. Hanya dengan harta yang cukup untuk menghidupi keluarganya sehari-hari, ia bahkan mengambil 34 anak kurang beruntung dengan latar belakang masalah yang berbeda-beda. Jumlah anak yang cukup banyak untuk diasuh di rumahnya bersama 4 anak kandungnya. Kegiatan Ibu Yuli merawat anak-anak kurang beruntung ini telah dilakukannya sejak tahun 2004. Anak-anak yang diasuhnya merupakan anak yang ditelantarkan orang tuanya. Tak tega melihat berita-berita tentang penelantaran anak di berbagai media, membuatnya tergerak untuk merawat bayi-bayi terbuang di rumahnya sendiri di kawasan Kopo, Bandung, Jawa Barat. Perbuatan mulia Ibu Yuli ini dilakukan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia anak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Apalagi saat melahirkan anak keempat, kondisi dirinya yang sebenarnya tidak memungkinkan dalam pandangan medis, ternyata berhasil melahirkan anaknya dengan selamat, meski dengan susah payah. Saya hamil lagi anak keempat pada saat saya usia 43. Dan itu adalah kehamilan yang menurut para medis itu membahayakan. Jadi dokter tidak menyarankan untuk melanjutkan kehamilan. Sementara saya bersikukuh untuk tetap hamil dan melahirkan. Nah, alhamdulillah tanggal 10 November tahun 2001 saya melahirkan. Ternyata sehat. Saya sehat, anak saya sehat. Menurut saya wajib. Jadi bukan sunnah lagi, tapi wajib gitu. Wajib bersyukur kepada Allah atas kemurahan Allah dengan saya bisa melahirkan anak saya sehatnya. Syukurannya seperti apa, itu yang saya pikirkan. Kalau hanya sekedar memberi makan orang miskin, atau kayaknya masih kurang imbang gitu loh. Karena anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat dirinya selamat dalam melahirkan anaknya meski di usia yang rawan, maka Ibu Yuli merasa harus membantu menghidupi anak-anak lain yang kurang beruntung. Anak merupakan karunia dan hibah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai penyejuk pandangan mata, kebanggaan orang tua, dan sekaligus perhiasan dunia, serta belahan jiwa yang berjalan di muka bumi. Apapun latar belakang dan terlahir dari rahim siapapun, anak tetaplah anak. Ia terlahir secara fitrah. Tidak ada anak yang menanggung dosa orang tuanya, sebab Allah Subhanahu wa taala pun bersabda, "Tidaklah seseorang berbuat dosa, melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain." Al-Quran Surah Al-An'am ayat 164. Iya, pertama dalam Islam itu konsep yang paling prinsipil, tidak ada konsep dosa turunan. Jadi semua anak yang lahir suci. Apakah anak itu hasil perzinahan? Ataukah anak itu karena pemerkosaan, ibunya diperkosa sampai hamil, itu kan anak tidak salah. Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia itu lahir suci. Apa yang telah dilakukan Ibu Yuli memang tidak biasa. Anak-anak yang diasuh diambil dari anak-anak terlantar yang tidak mendapat perhatian baik dari orang tua yang melahirkan. Kini memang dari 38 anak yang diasuhnya, hanya ada 3 anak yang tinggal bersamanya. Karena anak-anak yang dia rawat sejak bayi telah beranjak dewasa dan sedang mengenyam pendidikan di pondok pesantren di berbagai daerah. Melihat anak-anak yang kurang beruntung itulah, Ibu Yuli yakin anak-anak ini memiliki masa depan cerah, layaknya anak-anak lain. Tidak peduli mereka lahir seperti apa dan berasal dari keluarga seperti apa. Karena mereka punya semacam merek atau apa? Label. Dilabilisasi oleh masyarakat sebagai, mohon maaf sekali, saya sebenarnya berat ya menyampaikan ini, tapi masyarakat kita suka menyampaikan itu mah anak haram jadah gitu. Padahal tidak ada anak itu yang bisa memilih harus lahir dengan cara seperti apa, coba. Kan mereka itu tidak bisa, aku harus lahir dari seorang ulama atau seorang, kan nggak bisa seperti itu. Mereka lahir aja. Nah, apa salah mereka? Mereka melakukan perbuatan itu juga enggak. Kondisi dan profesi Ibu Yuli memang tak sepadan bila dibandingkan dengan artis besar sekelas Angelina Jolie. Ibu Yuli yang lahir di Madiun tahun 1959 ini tampak seperti guru SMA pada umumnya. Sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, wanita mulia ini mengajarkan nilai-nilai Islam melalui kisah-kisah inspiratif kepada para anak didiknya. Namun siapa sangka, di balik kesehariannya sebagai guru,
Ibu Yuli ternyata merawat 42 anak di rumahnya yang terdiri dari 4 anak kandung dan 38 anak asuh.